Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Praktikum Assembly Line Balancing. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai benda kerja yang akan teman-teman rakit, yaitu propeller. Pada praktikum ALB, pengambilan data collection, di conveyor terdapat 4 workstation, di mana teman-teman harus membagi keempat anggotanya di setiap workstation. Nah, pada workstation 1 terdapat dinamo, penutup dinamo, tempat baterai, baut, dan juga baterai. Lalu di workstation 2, teman-teman akan merakit, yaitu ada part bodi utama, ada as roda, ada roda, di mana ada 6 baut di situ yang teman-teman harus assembly, lalu ada besi panjang. Lalu memasuki workstation ketiga, teman-teman harus merakit di mana ada part bodi depan, ada as roda, dan juga ada roda depan, dan juga ada kedua baut, dan yang terakhir ada part baling-baling. Setelah nanti menjadi sebuah produk propeller, nanti untuk di workstation keempat, teman-teman harus melakukan inspeksi. Berikut adalah langkah-langkah assembly menggunakan propeller. Berikut adalah gedung KHA Wahid Hasyim sebagai titik kumpul teman-teman sebelum melakukan praktikum assembly line balancing. Di depan gedung KHA Wahid Hasyim sudah ada asisten yang akan menjaga teman-teman untuk memandu dari titik kumpul ke laboratorium sistem manufaktur. Sebelumnya, teman-teman harus mendatangi asisten terlebih dahulu. Setelah itu, asisten akan mengarahkan teman-teman untuk masuk ke gedung FIAI atau gedung KHA Wahid Hasyim. Asisten mulai mengarahkan jalan mulai dari depan gedung FIAI dekat turunan arah parkiran hingga masuk ke lobi FIAI. Sebelum memasuki gedung KHA Wahid Hasyim, teman-teman harus melakukan scan barcode Peduli Lindungi dan juga pengecekan suhu di layar monitor. Selain itu, menggunakan hand sanitizer sebagai salah satu syarat prokes sebelum melakukan praktikum assembly line balancing. Setelah itu, teman-teman bisa mengikuti asisten mulai dari lobi FIAI, lalu belok kanan, dan jangan lupa untuk jaga jarak dan menggunakan masker. Setelah itu ada tangga menurun, lalu teman-teman turun ke arah basement. Selanjutnya teman-teman bisa memasuki ruangan laboratorium sistem manufaktur. Setelah teman-teman memasuki laboratorium sistem manufaktur, maka teman-teman harus melakukan presensi terlebih dahulu ke asisten yang menjaga di depan ruang CAD. Setelah itu, maka teman-teman bisa mengambil kertas pengambilan data collection sebagai salah satu persyaratan dalam melakukan pengambilan data pada conveyor. Pada workstation 1, maka harus ada 2 operator, di mana satu operator yang akan merakit dan satu operator akan menghitung waktunya pada setiap elemen dan nanti akan mencatat di data collection untuk waktu setiap elemen dan waktu akhirnya. Maka langkah pertama, operator harus melakukan start pada stopwatch, lalu memasukkan kabel dinamo ke tempat dinamo, dan memasang dinamonya ke dalam tempat dinamo. Selanjutnya, memasang penutup dinamo ke tempat dinamo. Selanjutnya, jangan lupa di lap pada stopwatch. Nah, selanjutnya memasang 2 baut di bagian atas penutup dinamo. Setelah itu jangan lupa di lap pada stopwatch. Setelah itu memasang tutup ke tempat baterai yang sudah terisi baterai serta memasang 1 bautnya. Setelah itu memasang
tempat baterai, lalu memasukkan kedua baterai ke dalam tempat baterai. Setelah itu tutup. Setelah itu memasang satu baut. Apabila sudah selesai, setelah itu memasang dua baut di bagian depan dan belakang dari penutup baterai. Apabila telah selesai, maka operator harus menekan tombol stop pada stopwatch. Setelah itu, hasil perakitan ditaruh pada conveyor belt yang berwarna hijau. Setelah itu, operator menekan tombol hijau untuk menggerakkan conveyor belt untuk memasuki workstation selanjutnya. Memasuki workstation kedua, maka operator yang menghitung waktu harus melakukan pergantian langsung ke workstation kedua. Apabila operator telah melakukan start, maka operator satunya harus mengambil part yang telah diassembly pada workstation 1, mengassembly tempat dinamo dan baterai dengan bodi utama, serta memasang 4 baut. Ketika menyelesaikan satu elemen, maka operator harus melakukan lap, dan elemen selanjutnya yaitu memasang as roda dan memasang kedua roda. Setelah itu melakukan lap pada stopwatch, dan elemen terakhir yaitu memasang besi panjang. Dan jangan lupa untuk memasang dua baut di bawah bodi depan. Setelah selesai, maka operator harus melakukan stop pada stopwatch dan operator menaruh hasil assembly ke depan yaitu conveyor belt yang berwarna hijau. Setelah itu, tekan tombol hijau untuk menggerakkan conveyor belt dan memasuki workstation ketiga. Setelah itu, operator yang menghitung waktu harus melakukan pergantian dari workstation kedua ke workstation ketiga. Apabila operator telah mengambil hasil assembly dari conveyor belt, maka operator yang menghitung waktu harus melakukan start pada stopwatch. Lalu pada workstation ketiga, yaitu elemen pertama menyambungkan bodi depan dengan besi panjang. Setelah itu memasang dua baut di bawah bodi depan. Setelah itu memasang besi as roda dan juga kedua roda bagian depan. Setelah itu elemen terakhir adalah memasang baling-baling ke besi dinamo. Apabila telah selesai, maka operator penghitung waktu harus melakukan stop pada stopwatch dan operator perakit harus meletakkan hasil perakitan ke dalam wadah pada belt conveyor. Setelah itu, operator menekan tombol hijau untuk menggerakkan conveyor belt dan propeller masuk ke area roll conveyor. Setelah itu,
Propeller akan terus berjalan dengan secara otomatis pada roll conveyor. Setelah itu, propeller akan berjalan dan menemui switch roller untuk perpindahan barang, sehingga propeller akan didorong hingga menuju ke bawah dan menuju area inspeksi. Apabila propeller telah sampai pada ujung konveyor, maka operator harus mengambil dari propeller sendiri ke area inspeksi. Di area inspeksi, propeller dicek dengan rodanya yang berputar. Setelah itu, operator harus mengecek untuk baling-balingnya dengan menyambungkan dua kabel. Berikut adalah penyambungan dua kabel yang harus teman-teman lakukan hingga baling-balingnya berputar secara sempurna. Apabila baling-balingnya telah berputar, maka hasil inspeksi teman-teman telah berhasil. Dan apabila belum berputar, maka teman-teman harus melakukan inspeksi ulang atau melakukan assembly propeller mulai dari awal lagi. Dan berikut adalah hasil perakitan menggunakan produk propeller tutorial assembly line balancing. Setelah mengambil data pada konveyor, maka teman-teman harus meminta ACC pada asisten dengan melakukan stempel pada kertas data collection. Setelah itu, teman-teman harus melakukan scan pada kertas data collection. Selanjutnya, teman-teman harus mengumpulkan hasil scan-nya ke barcode yang telah disediakan.